Pidato, fenomena mental health di kalangan generasi Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter dan kompetensi, yaitu Ibu Katrin Sugara, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Putri Aprilia. Teman-teman bisa memanggil saya Putri dari program studi akuntansi. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema mental health di kalangan generasi Z. Ya, generasi Z atau bisa disebut dengan Gen Z. Teman-teman yang berusia dari kelahiran 1997 hingga 2012 ialah kalangan yang merangkup generasi Z, Gen Z. Teman-teman yang saya hormati, kesehatan mental atau mental health adalah salah satu isu yang semakin banyak dibicarakan, terutama di kalangan anak muda masa kini. Namun seringkali pembahasan ini masih dianggap tabu, seolah hanya orang yang nggak kuat, orang yang tidak kuat yang membicarakan masalah mental. Padahal setiap dari kita bisa mengalami tekanan yang memengaruhi kesehatan mental. Gen Z, generasi Z, yaitu generasi yang lahir di era digital, tumbuh dengan teknologi dan terbiasa terhubung dengan dunia melalui media sosial. Ya, sebenarnya menghadapi tantangan yang gak ringan walaupun kita hidup di zaman yang mempermudah. Karena di balik kemudahan akses informasi dan komunikasi, justru muncul adanya tekanan sosial yang baru. Seperti keharusan untuk selalu tampil sempurna, sukses di usia muda, dan terlihat bahagia di depan publik. Banyak di antara kita yang akhirnya terjebak dalam perbandingan tanpa henti. Kita membandingkan kehidupan dengan teman-teman lain, melihat kehidupan orang lain yang tampak ideal di media sosial, seringkali membuat kita merasa kurang, gagal, bahkan tidak berharga. Dari sinilah muncul perasaan cemas, stres, overthinking, hingga depresi yang semakin banyak dialami oleh generasi muda. Saya mendapatkan data, semoga saja ini akurat dan pasti akurat, karena ini dari kementerian. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus gangguan kecemasan dan depresi pada remaja, terutama mahasiswa, mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Ini bukan hanya sebuah angka, teman-teman, tetapi gambaran nyata bahwa kesehatan mental kita benar-benar sedang membutuhkan perhatian. Ada yang kuat, ada yang enggak. Gimana kalau yang enggak? Udah enggak kuat, didorong untuk terlalu kuat lagi. Teman-teman yang saya hormati, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tubuh kita bisa sakit karena kelelahan, maka pikiran dan perasaan kita pun bisa sakit karena tekanan dan beban yang terus dipendam. Cerita aja kalau butuh sesuatu, jangan sampai mental kita jadi tergores. Namun sayangnya, banyak dari kita masih memilih diam. Takut dicap lemah, takut dianggap berlebihan, atau tidak ingin merepotkan orang lain. Itu juga saya banget sebenarnya, sebagai generasi Z yang selalu memilih untuk diam, memendam. Padahal berbicara dan mencari pertolongan bukan tanda kelemahan. Itu justru bentuk keberanian. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Di sini saya akan mengambil 4 poin. Pertama, mengenali dan menerima perasaan diri sendiri. Tidak apa-apa merasa sedih, marah, atau lelah. Itu bagian dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Jangan biarkan media sosial menjadi tolok ukur kebahagiaan kita.
terutama membandingkan story kita dengan story orang lain. Beda teman-teman. Ketiga, cari dukungan, ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang yang bisa dipercaya. Mungkin teman, keluarga, atau bahkan tenaga profesional. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik bagi orang lain. Kadang, seseorang yang tidak butuh nasihat, tapi hanya butuh tempat untuk didengarkan. Dengar aja, gak harus nerima masukan terus. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di masa yang penuh perubahan dan tantangan. Menjaga kesehatan mental bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Karena dengan pikiran yang sehat, kita bisa berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dan menjalani hidup dengan lebih tenang lagi. Stop overthinking dan teruslah berkembang. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan belajar menghargai diri sendiri, memperlakukan diri dengan kasih, dan berani meminta bantuan ketika diperlukan. Ingatlah, tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Karena kita manusia teman-teman, bukan robot. Yang penting kita mau berproses untuk menjadi lebih kuat setiap harinya, untuk terus jalani hari-hari. Karena masa depan itu tergantung pada hari-hari yang kita jalani. Dan mari kita menjadi Gen Z yang penuh adaptif, penuh kolaborasi, selalu mengambil banyak kesempatan dan peluang, serta selalu berkarya. Manfaatkan era digital yang ada dan selalu melakukan hal-hal positif. Saya bangga menjadi generasi Z atau Gen Z. Sampai jumpa teman-teman. Kita jalani. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.